Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Berjumpa kembali dengan kami di channel RSUD Dr. Agus Jam Ketapang. Seperti biasa kita akan membahas atau berbincang-bincang tentang kesehatan ya. Dan kali ini kita diberi kesempatan untuk membahas tentang K3. Baik, sebelumnya saya sapa dulu teman-teman sekalian ya. Ya, apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan dan diberikan kekuatan serta kesehatan. Ya, baik untuk rekan-rekan sekalian, teman sejawat, dokter, perawat, bidan, ahli gizi, ahli farmasi, ahli kesehatan lingkungan dan ahli-ahli yang lainnya ya. Semoga tetap diberikan kesehatan serta kekuatan dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya masing-masing ya. Tetap semangat dan salam paripurna. Oke. Bagi pendengar setia atau penonton setia channel kami RSUD Dr. Agus Jam Ketapang, baik yang berada di studio maupun yang menyaksikannya di rumah ya, live streaming di rumah ya, baik yang sedang sambil bekerja ataupun yang sedang terbaring di rumah sakit, yang sedang dirawat, yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan, segera disembuhkan. Amin. Amin ya. Baik, alhamdulillah kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa ya, Ibu Wahyuni. Kita sapa dulu ya, ini di tengah-tengah kesibukannya masih dapat menyempatkan untuk hadir ya. Alhamdulillah. Ya, padahal kemarin baru saja pulang dari latihan ya. Tugas negara juga ya, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia baru datang, padahal masih capek ya kan Bu ya. Oh ya, alhamdulillah. Tidak apa-apa, demi kita bagi-bagi informasi ya. Ya, demi berbagi informasi. Baik. Baik, kita mungkin perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Oke. Kalau saya sendiri Ahmad Budiman. Siap. Ya. Dan di sebelah kanan saya ada Ibu Wahyuni. Iya. Boleh langsung memperkenalkan dirinya Ibu. Baik, nama saya Wahyuni, panggil saja saya Yuni. Nah, sekarang ini kita sama-sama berdua dengan Bang Abe, kita di staf K3, Komite K3 RSUD Dr. Agus Jam Ketapang. Baik, Bang Abe. Nama lengkapnya Bu, mungkin perlu disampaikan juga. Iya. Wahyuni, basic saya perawat, Wahyuni Eskepnas. Alhamdulillah tahun kemarin saya melanjutkan ke Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi alhamdulillah sekarang memang ya spesialis lah gitu ya di bidang K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi ahlinya di bidang K3 Bu ya. Insya Allah. Amin. Ya, ini enaknya kita panggil Ibu aja atau Kakak aja ini ya. Kak Yuni juga boleh. boleh biar lebih santai ya Bang. Lebih santai. Siap. Baik, kita langsung aja ya kita membahas. Nah, ini kan kalau tidak salah bulan lalu bulan Januari kan saya dengar pemerintah memang sedang menggalakkan tentang K3 ini. Nah, ada istilah bulan K3 itu kalau nggak salah tanggal 12 Januari kemarin kan. Iya, betul sekali Bang Ade. Nah, sebenarnya kita mungkin ada sebagian mungkin dari teman-teman penonton yang sudah tahu tentang K3, tapi mungkin ada pula yang belum tahu sama sekali. Mungkin bisa dijelaskan atau diberikan gambaran secara umum dulu mengenai apa itu K3 gitu. Oke, siap Bang Abe. Betul kata orang, tak kenal maka tak sayang ya kawan-kawan. Jadi kita biasa mendengar di luar itu K3 baik perusahaan atau tenaga kerja dan sebagainya. Nah, apa sih K3 itu? Jadi K3 adalah kepanjangan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Ingat, selamat dan sehat. Nah, itu. Nah, K3 itu sendiri adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, secara praktisnya K3 itu dapat diartikan sebagai upaya perlindungan tenaga kerja dan orang yang memasuki suatu area kerja
sehingga selamat dan sehat dalam melakukan aktivitas di suatu tempat kerja. Nah, itu secara praktisnya Bang Abi. Secara praktisnya ya. Iya. Jadi ada juga ini yang mengatakan K3 ini kesehatan dan keselamatan, sebenarnya terbolak-balik itu ada masalah nggak sih? Maksudnya apakah pengertian ini K3 ini yang sebenarnya keselamatan dulu atau kesehatan dulu? Oke. Mungkin ya keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kalau kita lihat dari kata-katanya sendiri, kadang memang ada kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, sekarang ini yang lebih dikenal adalah keselamatan dulu baru kesehatan. Karena apa? Keselamatan itu terkait tentang aktivitas kita sehari-hari. Misalnya kalau Bapak Ibu di rumah bisa kerja, ada tergores terapa. Kalau kita di rumah sakit misalnya tersandung, terjatuh, terapa, nah itu hubungan dengan selamat. Nah, kalau kesehatan itu adalah biasanya jangka panjang Bang Abe. Jadi jangka panjang hubungan dengan penyakit, dengan hazard atau sumber bahaya, misalnya dengan kuman, dengan apa yang kita lihat itu jangka panjang. Jadi tidak langsung sekarang. Kalau selamat itu kan bisa terjatuh, bisa itu langsung kita lihat. Jadi akibatnya kecelakaan kerja. Nah, kalau kesehatan kerja karena agak lama, jadi nanti akan terjadi apa? PAK, penyakit akibat kerja. Jadi kesehatan itu sebagai dampaknya yes, dari kecelakaan kerja ya? Iya, bisa. Makanya orang sebut sekarang itu K3 itu ya selamat dulu. Selamat dan kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja. Betul. Ini sangat menarik sekali ya, kita sudah mulai panas ini pembahasan. Iya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai K3 ini ya, mungkin kita harus tahu dulu nih sejarahnya bagaimana sih Bu? Oke, siap. Betul, biar lebih jelas gitu ya. Nah, sejarah K3 ini kita mulai dulu di dunia. Itu sudah dikenal sejak zaman prasejarah Bang Abi. Jadi sejak zaman ditemukannya batu kapak, tombak, itu sudah mulai berlaku ya K3. Terus sejak zaman dahulu sudah mengenal ini ya. Yes, betul. Terus sejak ada tahun 2000 sebelum Masehi ini pada zaman dikenal istilah Hammurabi yang menjadi dasar adanya kompensasi asuransi bagi pekerjanya. Nah, ini pada zaman Babilonia. Terus berlanjut ke zaman abad pertengahan, sudah diberlakukannya pembayaran terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan. Seperti asuransi begitu. Yes, zaman dulu kan ya. Zaman dulu sudah mulai diperhatikan tenaga kerjanya. Terus sampai sekarang tuh, terus nanti ada pada tahun 1931 sudah ada teori Hendrich apa segala tentang pencegahan kecelakaan kerja di perusahaan. Jadi memang sudah sejak lama, sejak zaman prasejarah terus berkembang. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja ini diperhatikan oleh perusahaan atau ya pemerintah saat itu. Iya, betul. Oke. Itu kalau kita kita membahas masalah sejarah di dunia ya. Kalau bagaimana di Indonesia sendiri itu? Oke, kalau di Indonesia sendiri perkembangannya ya betul Bang Abe. Tentunya dari dunia maka masuklah ke Indonesia. Ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri perkembangan K3 itu dimulai sejak tahun 1847. Yaitu sejak dipakainya mesin uap oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, sejak saat itu mulailah pemerintah yang menerapkan sistem K3 untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para tenaga kerja. Nah, sampai sekarang itu pada tahun 1970 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Begitu ya? Iya. Nah, sampai sekarang tentunya Bang Abe sudah sangat banyak undang-undang atau Permenkes lah atau tentang tenaga kerjaan yang mengatur tentang keselamatan baik itu di industri, di tenaga kerja dan sebagainya itu sudah banyak undang-undang. Berarti kalau kita bicara masalah undang-undang ya, kalau kita lihat tadi baru satu ya tahun 1970 ya undang-undang tentang keselamatan kerja. Memang khusus dijamin tentang keselamatan kerja. Yes, berarti betul. Memang semua pekerja di Indonesia ini telah dijamin oleh undang-undang. Iya, betul. Tentang keselamatannya. Begitu. Iya, betul. Nah, ada nggak Ibu ya dasar hukum yang lain? Yang mungkin yang terbaru gitu kan, yang lebih update mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, betul Bang Abe.
tentunya tahun semakin ke sini akan terus diperbanyak undang-undang yang terkait tentang keselamatan kesehatan kerja. Nah, ini ada Permenaker yang itu tadi khusus yang tenaga kerja kan, itu pada Permenaker nomor 5 tahun 1996 tentang sistem manajemen K3, terus ada PP nomor 50 tahun 2000 sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, di mana setiap perusahaan itu yang mempekerjakan 100 orang itu sudah wajib menerapkan sistem manajemen K3. Nah, kalau kita di rumah sakit itu ada lagi Bang Abe, khusus itu kita ada, yaitu Permenkes PMK nomor 66 tahun 2016 khusus tentang SMK 3 rumah sakit. Nah, apalagi kalau rumah sakit itu kan lebih dari 100 orang. Iya, lebih. Tapi bagaimana kalau perusahaan-perusahaan yang kurang dari 100, misalnya hanya 10 karyawan, itu wajib nggak mereka Oke, kalau secara khusus ya kan istilahnya undang-undangnya 100 lebih itu wajib. Nah, kalau di bawah 100 ya tentunya dia tetap menerapkan, namun tidak terlalu tetap harus diperhatikan keselamatan kesehatan kerja kan pekerjanya. Nah, itu kita lihat dari dasar hukumnya ya. Oke. Nah, dengan terbentuknya dasar hukum ini sendiri, nah sebenarnya tujuan utama dari K3 ya. Dari K3 ini apa sih? Oke, itulah kenapa sih pemerintah kita ini membuat atau mulai dari zaman prasejarah itu sudah dibuat tentang SMK 3 sistem manajemen. Tujuannya adalah yang pertama untuk melindungi. Nah, yang pertama itu adalah untuk melindungi dan menjamin keselamatan bagi setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Terus yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Tentunya kalau ada suatu penerapan manajemen K3, ini tentu akan berdampak sangat besar pada suatu perusahaan. Kerja jadi lebih aman dan efektif, pekerjanya aman, otomatis kinerja atau produktivitas suatu perusahaan meningkat. Produksinya juga sangat meningkat. Yes, betul. Coba kita bayangkan kalau suatu perusahaan sakit-sakit tidak dikelola dengan baik, otomatis absensi akan meningkat, produktivitas pekerjanya akan menurun. Nah, itu akan berdampak juga pada perusahaan tersebut. Itulah. Nah, karena yang ketiga itu jadi hubungannya, jadi meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Hubungannya ke situ lagi. Kaitannya dengan kesejahteraan baik karyawan maupun perusahaan itu sendiri ya. Iya, dan akan berdampak nasional. Akan berdampak secara nasional ya. Kalau karyawan sehat, selamat itu akan menjadikan negara ini kuat sehat juga kan? Iya. Produktif ya. Yes, produktif itu. Terus kita lanjut ke ini ya. Selain kita membahas tujuannya, ya kita lihat ruang lingkupnya ini, cakupannya ini apa aja ini? Oke, ruang lingkup K3. Nah, apa sih K3 itu? Ruang lingkup kegiatannya yang pertama adalah bahwa K3 itu hendaknya diterapkan memang di semua tempat kerja yang memang di dalamnya ada terkandung manusia, yaitu yang sebagai tenaga kerja, terus yang memang ada bahaya, karena tanpa disadari setiap tempat kerja itu memang ada bahaya. Apalagi kita di rumah sakit ya Bang Abi ya. Nanti itu kita khusus ya Bang Abi, kita kupas lebih dalam tentang bahaya di rumah sakit. Nah, kalau misalnya di kontraktor atau di tempat kerja yang memang menggunakan debu apa segala, nah itu kadang bahaya yang tanpa kita sadari. Terus adanya aspek perlindungan ruang lingkupnya, yaitu baik tenaga kerja, peralatan bahan, faktor lingkungan. Terus penerapan keselamatan kerjanya juga. Ini tentunya harus diterapkan secara utuh semua. Tidak hanya tenaga kerja yang aku harus selamat nih, tapi dari perusahaan, top manager wajib yang memang menerapkan itu. Jadi mulai dari atas dulu ke bawah sampai ke pekerjanya. Jadi ini kita lihat ada beberapa sudah yang ada ya? Ikut live streaming kita. Berpartisipasi. Nampaknya ada pertanyaan juga ini ya. Boleh kita langsung jawab aja kali ya. Oke, langsung ya Bang Ade ya. Dari Ibu siapa ini? Zanatun Mawa ya. Oh iya. Oke, izin bertanya, siapa yang wajib melaksanakan K3 ini kira-kira? Oh iya, tadi ada sedikit kita bahas ya. Oke. Nah, untuk K3 ini yang memang sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 bahwa yang wajib melaksanakannya adalah kita semua, terutama adalah perusahaan yang memang memiliki 100 orang tenaga kerja lebih. Di bawah itu juga tetap harus ya sebenarnya. Dan yang terlibat semua. Jadi seperti yang disebutkan tadi ya. Iya, semua harus ikut bertanggung jawab. Perusahaan harus memang menerapkan itu.
biasa itu ada namanya HRD apa segala yang memang fokus HSE di perusahaan ada kan, kayak kita di Ketapang itu kan ada perusahaan kelapa sawit apa ya Bang ya, jadi itu kadang ada tim HSE-nya, jadi itu yang memang harus mengelola K3 melalui itu. Nah tenaga kerja wajib tuh misalnya memakai APD dalam setiap kerja, mulai dari apa helm, masker apa segala, jadi ya memang semua harus ikut terlibat. Oke. Ya, ini ada lagi nih satu lagi masuk pertanyaan. Ada lagi, sudah ya. Oke ya. Maaf izin bertanya Bu, apa akibat jika pekerja tidak menerapkan K3 ya? Wah, nah ini ya. Betul, kita semua wajib tahu ya. Bagaimana sih misalnya gini, perusahaan sudah menerapkan nih sistem manajemen K3 di suatu perusahaan. Tapi pekerjanya nih yang ogah-ogahan. Nyantai gitu ya Bang. Perusahaan sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik lah ya, untuk mencegah kecelakaan. Tapi pekerjaannya ini yang itu gimana itu? Nah inilah mungkin ya tugas kita juga ya, untuk memberikan informasi bagaimana pentingnya penerapan K3 ini bagi pekerja itu sendiri, karena tujuan K3 itu untuk melindungi diri kita. Misalnya kita sebagai tenaga kerja ya, K3 itu harus kita terapkan untuk melindungi. Jadi kalau tidak diterapkan, misalnya nih pekerja di bagian konstruksi, bagian yang semen lah atau debu, dia tidak mau pakai APD nih, misalnya tidak mau pakai masker atau tidak mau pakai sepatu boot yang memang pengaman gitu. Nah dampaknya ya nanti jika terjadi kecelakaan atau apa kan yang terkenakan pekerja itu sendiri. Jadi tentunya kalau bisa, apalagi perusahaan memang sudah menjamin, sudah menyiapkan APD apa dan sebagainya, tentunya kalau bisa ya kita harus menggunakannya sebagai tenaga kerja. Oke, Ibu, mungkin masih ada lagi nih. Oh ya, ada satu lagi nih pertanyaan dari Ibu Agustina Susanti. Maaf izin bertanya. Ini kita ngebahas K3 terus ya, ini ada di belakang kita ini logonya. Logo ya? Iya. Tentang logo K3 ini Bu ya. Jadi sebenarnya apa nih arti dari lambang yang ada ini di logo K3 ini? Mungkin teman-teman juga lihat yang ada di rumah tentang ini yang kita tampilkan ya Bang ya, tentang logo K3. Terus kadang di jalan saat ada proses pembangunan jalan atau konstruksi, kadang itu ada juga tuh. Memang kontraktor wajib hijau-hijau gitu hijau-hijau, palang bulat. Nah, apa sih artinya itu? Jadi mulai dari palang yang tanda palang itu ada berarti bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, itu maksudnya. Terus roda gigi yang ada ya kayak seperti roda gerigi-gerigi. Nah, itu adalah bekerja dengan kesegaran jasmani maupun rohani. Itu maksudnya. Terus ada warna putih yang di tengah, itu maksudnya adalah bersih dan cuci. Terus warna hijau selamat, sehat dan sejahtera. Terus 11 roda gigi. Jadi itu yang bergerigi itu ada 11 Bang. Enggak boleh lebih. Iya. Enggak, itu ada 11. Jadi ada hitungannya ya Bu. Ada hitungannya. Itu 11 roda gigi itu bermaksud mengartikan 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kembali lagi ke undang. Yes, betul. Karena itulah dasarnya. Dasar hukumnya ya. Iya, jadi di lambang K3 itu sudah memang termaktub di dalam undang-undang sendiri. Oke, baik ya. Mungkin kita sambil menunggu pertanyaan yang lain. Barangkali ada yang masuk lagi. Iya. Jadi memang kalau K3 ini luas ya Bang ya. Luas sekali ya. Iya, maka ini kita buat part 1 Bang. Oke, nanti mungkin di kesempatan lain kita akan undang lagi Ibu Wahyuni untuk membahas lebih lanjut mengenai K3 ya. Iya. Jadi biar lebih mendalam apa itu K3 gitu. Kemudian penerapannya di berbagai tempat. Baik. Dan hubungannya dengan kesehatan, keselamatan kerja ya. Baik, betul, karena memang terus terang Bang K3 itu sangat luas, menjangkau semua. Baik itu K3 di perusahaan, di masyarakat umum juga itu ada penerapan bagaimana di rumah. Terlebih kita ini kan di lingkungan rumah sakit. Mulai dari hazard, mungkin nanti kita bahas ya Bang ya, apa itu hazard. Terus risiko kerja yang ada di rumah sakit, di Fasiankes. Itu mungkin season selanjutnya ya Bang ya. Ini karena terbatas waktu gitu ya Bang ya. Kita harus mengerjakan hal yang lain lagi. Iya. Oke, baik, mungkin untuk sementara sampai di sini dulu ya teman-teman, rekan-rekan sejawat dan terima kasih banyak seluruh penonton di rumah maupun di studio ya. Terima kasih.
juga kita ucapkan kepada tim PKRS ya. Tim PKRS Rumah tentunya, Sakit. kemudian kepada seluruh kru yang yang turut serta membantu kegiatan ini ya, termasuk bapak kameramennya, kemudian yang nyiapkan, kemudian yang produsernya juga ya. Baik. Oke. Baik, kami mohon maaf jika apabila ada salah, salah kata ya Bang. Salah dalam berucap, mungkin ada penyampaian yang tidak berkenan dengan saudara-saudara sekalian. Ya, kami mohon undur diri dulu. Baik. Baik, terima kasih. Sampai jumpa kita di episode selanjutnya ya Bang, di part selanjutnya. Ya. Amin, semoga. Kami ucapkan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat, salam sejahtera, salam paripurna. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Mantap.